Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Andayani, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 58A dari Kabupaten Kediri, akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Dengan fasilitator kami, Bapak Teguh Supriyadi dan pengajar praktek Ibu Mistia. Adapun tujuan pembelajaran khusus yang ingin dicapai adalah CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Yang pertama adalah pengertian coaching. Coaching merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Selanjutnya adalah paradigma berpikir coaching. Yang pertama, fokus pada coach. Coach memiliki pemikiran terbuka terhadap pemikiran-pemikiran coach, ditandai dengan minimnya penilaian atau pelabelan, kemampuan menerima pemikiran dengan tenang dan tidak emosional. Yang kedua, memiliki kesadaran diri yang kuat. Kesadaran diri yang kuat membantu coach untuk dapat menangkap adanya perubahan yang terjadi selama pembicaraan. Yang kedua, mampu menangkap adanya energi atau emosi yang timbul yang mempengaruhi percakapan baik dari dalam diri maupun dari coach. Yang ketiga adalah bersikap terbuka dan ingin tahu. Seorang coach memelihara rasa ingin tahu yang besar terhadap apa yang membuat coach-nya memiliki pemikiran atau pendapat tertentu. Yang keempat adalah mampu melihat peluang baru dan masa depan. Coach harus mampu melihat peluang perkembangan yang ada dan juga bisa membawa coach melihat masa depan. Berikutnya adalah prinsip-prinsip coaching yang terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah kemitraan. Dalam coaching, posisi coach dan coach-nya adalah mitra. Itu setara, berarti tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Yang kedua, percakapan kreatif, yaitu percakapan 2 arah. Percakapan dilakukan untuk menggali, memetakan situasi coach. Yang ketiga, percakapan ditujukan untuk menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru. Yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Percakapan harus ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh coach, dan juga percakapan menghasilkan rencana tindakan. Selanjutnya adalah coaching dalam konsep pendidikan. Menurut filosofi Gajah Dewantoro, coaching menjadi salah satu proses menuntun belajar murid untuk mencapai kekuatan kodratnya. Sebagai seorang pamong, guru dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif dan objektif agar kekuatan kodrat anak terpancar dari dirinya. Sistem Among, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, Tutpuri Handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tutpuri Handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan segala kekuatan diri pada murid. Berikutnya adalah percakapan berbasis coaching dengan alur tirta. T. Tujuan, yaitu menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. I. Identifikasi, menggali dan memetakan situasi, menghubungkan fakta-fakta yang ada. R. Rencana aksi, yaitu mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Sedangkan TA atau tanggung jawab, yaitu berkomitmen akan langkah selanjutnya. Dilanjutkan dengan supervisi akademik
dengan paradigma berpikir kucing. Yang pertama, supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, beberapa prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir kucing meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, dan objektif. Dan yang ketiga, siklus dalam supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Selanjutnya adalah pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar. Yang pertama, emosi yang dirasakan, yaitu merasa tergugah untuk lebih giat belajar, mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kucing untuk supervisi akademik. Yang kedua, tertantang untuk memperbanyak praktek kucing dengan murid dan rekan guru. Yang sudah baik dan perlu diperbaiki adalah mendapatkan pemahaman materi kucing dan sudah dipraktikkan. Kemudian yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kompetensi coach yang baik adalah lebih fokus pada kucing saat melakukan kegiatan kucing serta mengajukan pertanyaan berbobot kepada kucing. Yang terakhir, implikasi terhadap kompetensi diri. Menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan juga orang tua yang dapat menjadi seorang coach bagi orang lain. Selanjutnya adalah analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Yang pertama, bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik, bahwa pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dan peningkatan performa mengajar. Yang kedua, meningkatkan motivasi atau kemitraan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan. Kemitraan dalam menjalani proses coaching dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi jika dilandasi kepercayaan coach terhadap coach. Antara coach dan coach terjadi proses kolaboratif. Refleksi selanjutnya adalah apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Yaitu bahwa coach bersifat pasif sehingga komunikasi lebih bersifat satu arah. Yang kedua, coach kurang bisa menemukan potensi dirinya sehingga sulit menemukan solusi atas permasalahannya. Selanjutnya, coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan. Di sini diketahui bahwa coach berusaha menjadi pendengar yang aktif. Coach merangsang coach dengan memberikan pertanyaan berbobot dan terbuka sehingga mampu menggiring coach untuk menemukan ide-ide atau pemikiran untuk pemecahan masalahnya. Dilanjutkan dengan refleksi koneksi antar materi. Bahwa di sini dilihat dalam modul 2.3 berkaitan dengan modul 2.1 dan juga modul 2.2. Di dalam modul 1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi diadakan pemetaan kebutuhan belajar murid yang meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Pemetaan ini digunakan coach sebagai data dalam proses coaching sehingga murid mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menemukan solusi terbaik. Dalam modul 2.2 pembelajaran sosial emosional, bahwa terdapat 5 hal yang harus dipahami dalam KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi,
dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KSE ini digunakan pendidik sebagai coach dalam proses coaching agar terjadi pengendalian diri dan emosi untuk coach dan coachee agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu CGP untuk membuat kaitan. Pertanyaan pertama, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Bahwa di dalam kompetensi coaching dan Tirta sebagai alur percakapan coaching mewajibkan kita sebagai coach untuk dapat melakukan kehadiran penuh, salah satunya dengan kegiatan stop dan mindful listening dan mindful seeing yang telah dipelajari dalam modul 2.2. Selain itu, kita juga harus memahami kebutuhan coachee sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi dalam modul 2.1. Salah satu prinsip coaching adalah memaksimalkan potensi dan pemberdayaan coachee. Percakapan diakhiri dengan rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh coachee, sehingga diperlukan keterampilan sosial emosional untuk mengoptimalkan potensi coachee yang beragam. Dilanjutkan dengan pertanyaan yang kedua, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Melalui praktik coaching dengan murid dan rekan sejawat, dengan menerapkan paradigma berpikir coaching, prinsip-prinsip coaching, dan kompetensi inti coaching, maka akan dapat memaksimalkan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran. Coaching menjadi salah satu proses untuk memastikan bahwa supervisi akademik yang dilaksanakan benar-benar fokus pada pembelajaran yang berpihak pada murid dan sebagai bentuk pengembangan diri dalam menguatkan peran sebagai pemimpin pembelajaran. Dari pemaparan yang sudah dijelaskan di depan, dapat diambil kesimpulan bahwa materi coaching ini sangat membantu dan penting dimiliki oleh seorang guru agar mampu menjalankan berbagai perannya sebagai pemimpin pembelajaran serta menjadi coach bagi guru lain. Dengan melaksanakan peran sebagai coach, guru dapat melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan keberpihakan guru terhadap murid, murid akan tumbuh menjadi orang yang dapat menyelesaikan masalah dan tantangan yang dihadapi dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana, sehingga segenap potensi yang dimilikinya berkembang secara optimal, sehingga akan terwujud kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Dengan menjalankan peran sebagai coach, guru dapat membantu rekan sejawat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi di lingkungan sekolah, sehingga akan mendukung terwujudnya ekosistem sekolah yang lebih kondusif, kolaborasi, mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Demikian pemaparan tugas koneksi antar materi modul 2.3. Sekian, terima kasih. Salam dan bahagia. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.